Pada spoiler kali ini kita akan dilanjutkan dengan kelompok Babang Tamfan Xiaoyan yang sedang menerobos barisan dari pertahanan binatang buas, dan setelah setengah jam berlangsung akhirnya kelompok Xiaoyan pun berhasil melewati mereka. Kemudian semua kelompok Xiaoyan pun mendarat di tanah dan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum yang tidak berani mendekat. Pada akhirnya mereka pun menghela nafas lega di dalam hati mereka. Lalu setelah itu Xiaoyan pun berbalik dan Xiaoyan melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur dan besar yang berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 meter. Xiaoyan pun bertanya, apakah ini pohon kuno bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiaoyan mulai berdebar saat dirinya melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Lalu aura yang sangat tua pun mengelilingi pohon tersebut. Dan banyak seruan seketika keluar dari mulut kelompok Xiaoyan dengan sedikit keterkejutan. Kemudian Xiaoyan pun menekan panas yang membara di dalam hatinya. Lalu dirinya segera berkata, anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana, sehingga saat ini mereka harus segera bergegas. Lalu Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya untuk bergegas menuju ke pohon kuno di kejauhan. Kemudian setelah agak cukup lama kelompok Xiaoyan pun terkejut ketika mereka akhirnya melihat kelompok Hun Yu, karena orang-orang ini tetap berada di sini untuk menunggu yang lain. Pada akhirnya Xiaoyan pun dengan lembut memperingatkan kelompoknya agar memperlambat kecepatan mereka, dan setelah itu mereka pun mendarat tidak jauh di belakang Hun Yu. Mata Xiaoyan menyapu kelompok tersebut hingga akhirnya dirinya pun mengangkat matanya dan melihat pohon kuno bodhisattva dari kejauhan. Xiaoyan pun segera berkata, harta karun alam seperti pohon kuno bodhisattva dapat menempati peringkat ketiga teratas di seluruh benua Doqi, sehingga tidak mungkin jika itu tidak memancarkan bahaya apapun. Selain itu jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, maka itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Dan baru saja perkataan Xiaoyan terdengar tiba-tiba suara angin kencang mengikuti di belakang kelompoknya. Lalu suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya pun segera bergegas. Pada akhirnya mereka melihat kelompok Xiaoyan dan Hun Yu sebelum perlahan-lahan mendarat. Kemudian tidak lama Jiu Feng berjalan ke depan dan sedikit tertawa sebelum akhirnya berkata, sangat sulit untuk datang ke sini, lantas mengapa semua orang justru berhenti? Hun Yu yang berada di depan mereka pun segera berbalik dan kerutan di alisnya menjadi santai sebelum akhirnya dirinya tertawa. Dirinya berkata, semua orang akhirnya di sini, karena tujuan semua orang adalah pohon kuno bodhisattva, maka dirinya tentu saja akan menunggu semua orang. Semua orang yang hadir pun tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata dari Hun Yu. Dan yang pasti mereka yang bisa datang adalah orang-orang yang luar biasa. Selain itu mereka juga sudah melihat tingkah laku dari Hun Yu. Meskipun orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, akan tetapi sebenarnya tulang-tulangnya dipenuhi dengan kekejaman, sehingga mereka yang percaya dengan kata-kata Hun Yu saat itu tetap berada dalam gelombang lubang buas. Kemudian mereka akhirnya telah dirubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas tersebut. Lalu tidak lama Hun Yu pun segera berkata, ini adalah tujuan mereka, meskipun mereka telah menembus gelombang binatang buas, namun hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pohon purba ini. Hati semua orang pun bergetar ketika mereka mendengar perkataan dari Hun Yu. Hun Yu pun segera menjelaskan, sebenarnya ada catatan pada gulungan dalam klan Hun mereka, yang dimana seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno bodhisattva, namun kontak dengannya akhirnya terputus, dan pada saat para ahli dari klan Hun menerima berita, justru leluhur tersebut dan pohon kuno bodhisattva telah benar-benar menghilang. Meskipun Hun Yu tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur tersebut, namun kemungkinan besar dirinya meninggal, dan kemungkinan besar dirinya terjatuh di tangan pohon kuno bodhisattva. Selain itu kekuatan dari leluhur ini adalah di tingkat Banseng. Lalu ekspresi kelompok Xiaoyan pun berubah. Mereka pun berpikir bahwa seorang elit Banseng hilang karena pohon bodhisattva ini. Hun Yu pun lanjut menjelaskan, oleh karena itu setiap orang tidak boleh meremehkan pohon purba bodhisattva ini, dan hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah pohon tersebut.
Gu Qingyang pun akhirnya melirik ke arah Hun Yu dan berkata, alasan Hun Yu menunggu di sini adalah karena Hun Yu tidak ingin pergi ke sana sendirian. Hun Yu pun tersenyum tetapi tidak menyangkal kata-kata dari Gu Qingyang, lalu dirinya pun perlahan berbalik dan berjalan menuju pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Sementara itu mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon Bodhisattva yang jauh. Lalu Xiao Yan memerintahkan anggotanya untuk berhati-hati sebelum akhirnya dirinya mengangkat kakinya untuk maju. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, namun tetap tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja, apalagi setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Dan tidak lama setelah itu King Lin pun tiba-tiba berbicara dengan wajah yang muram. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, ada yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva ini, karena udara jernih itu yang tampaknya dipenuhi dengan kehidupan menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin, bahkan itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. Langkah kaki Xiao Yan pun berhenti sejenak saat dirinya mendengar kata-katanya, lalu mata Xiao Yan pun menyipit karena dirinya secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu. Akan tetapi King Lin memiliki kemampuan yang berbeda, oleh karena itu Xiao Yan pun tidak meragukan kata-kata King Lin. Kemudian dirinya samar-samar bisa merasakan perasaan tidak enak dari sebelumnya menjadi lebih menonjol pada saat ini, dan sementara kehati-hatian di dalam hati Xiao Yan melonjak, lalu dirinya secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak biasa perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan matanya terfokus pada pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Lalu ada cabang-cabang pohon berukuran 1000 meter dengan gugusan terang di dekat pusatnya, dan gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 meter. Kemudian detak jantung yang kuat samar-samar dipancarkan dari klaster cahaya, dan banyak mata berkumpul di gugusan cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar tersebut. Mereka pun bertanya-tanya, apakah ini jantung Bodhisattva? Setelah seruan keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang pun menyaksikan ketika cabang-cabang pohon menjadi satu sebelum akhirnya diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah. Lalu dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh dari mereka, bahkan ruang di sekitar mereka pun mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju, dan tekanan yang sangat menakutkan pun tiba-tiba menyebar dari mereka. Pada saat ini wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini, tentu saja karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah elit Banseng. Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di dalam hatinya, lalu matanya tiba-tiba menyapu 5 sosok sebelum berkedut, sedangkan Sun Er segera berkata, jiwa mereka tidak ada dan mereka hanyalah boneka. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan keseriusan ketika dirinya menyadari bahwa elit Banseng ini telah dirubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Sementara itu ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek ketika boneka-boneka ini muncul, terutama setelah matanya tertuju pada elit berjubah hitam kurus Banseng. Kejutan di matanya pun benar-benar melonjak dan dirinya berpikir, bukankah ini adalah leluhur Banseng dari klan Hun, dan itu adalah leluhur yang dikatakan telah menghilang bersama dengan pohon kuno Bodhisattva dalam teks-teks selama klan. Wajah semua orang pun tanpa sadar berkedut setelah mendengar seruan dari Hun Yu. Sementara itu wajah Gu Qingyang pun berubah menjadi muram dan dirinya bertanya, apakah yang harus mereka lakukan sekarang? 5 elit Banseng adalah barisan yang bisa digambarkan dengan kata mengerikan, bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka, maka mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini. Sementara itu Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan matanya melirik gugusan cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Jantung Bodhisattva ada di depannya dan dirinya benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Xiao Yan pun segera berkata, mereka seharusnya bisa melawan elit Banseng jika kelompok mereka bergandengan tangan. Sun Er dan Gu Qing yang semuanya ahli di puncak kelas Douzun,
Sun Er berada pada perubahan ke-8 sementara Gu Qing yang berada pada perubahan ke-6, lalu menambahkan Xiao Yan yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Tante Kai Lin dan dokter peri kecil, Yun Yun, Qing Cheng, Gu Hua, Gu Huli dan yang lainnya, maka dengan barisan mereka yang begitu kuat mereka akan mampu melawan elit ini. Namun kendala yang mereka alami bukan hanya ada satu banseng melainkan ada 5 banseng. Xiao Yan pun segera berkata kepada semuanya, ada orang di sini yang ingin menyerah pada saat ini dan pergi, karena dari kelihatannya selama mereka tidak maju lebih jauh maka boneka banseng ini tidak akan menyerang. Sehingga dengan kata lain mereka masih memiliki kesempatan untuk mundur saat ini jika mau. Semua orang yang hadir pun mengerutkan kening mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dan sebelum akhirnya mereka pun menggelengkan kepala, Xiao Yan pun segera berkata, karena tidak ada orang yang ingin mundur, maka mereka hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak mereka memiliki 7 kelompok, dan kelompok ini akan memblokir 1 elit banseng, 4 elit banseng lainnya akan diserahkan kepada kelompok lain. Sedangkan Hun Yu pun melirik ke arah Xiao Yan dan dirinya tidak mau menimbulkan masalah pada saat ini, lalu dirinya berkata, kelompok mereka juga akan bisa memblokir salah satunya. Tidak lama Jiu Feng pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, serahkan salah satunya kepada mereka. Setelah mendengar hal itu mata Xiao Yan pun melompat di antara 4 kelompok yang tersisa, karena kekuatan salah satu dari kelompok-kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, akan tetapi seharusnya 2 kelompok dapat menangani 1 boneka banseng saja. Xiao Yan pun segera berkata, 2 elit banseng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan. Setelah itu mereka pun melihat ke tempat di mana jantung Bodhisattva berada sebelum akhirnya mengangguk. Xiao Yan pun perlahan menghela nafas sebelum akhirnya berkata, karena tidak ada yang keberatan maka segera menyerang. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat serius karena ini adalah pertama kalinya dirinya akan melawan seorang elit banseng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan elit banseng asli, namun tetap saja itu seorang banseng. Saat ini Xiao Yan pun perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar, dan Doki pun segera melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. 5 mata kosong boneka seperti patung yang tidak bergerak itu pun tiba-tiba mendarat ke arah Xiao Yan saat dirinya mengambil langkah ketiga, dan mata kosong mereka tetap mengawasi saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku yang tidak biasa. Sosok tersebut pun muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Sosok itu tidak berbicara akan tetapi ruang hancur dengan telapak tangannya yang menakutkan dan menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan pun menghentakkan kakinya ke tanah saat boneka banseng menyerang dengan ganas, sehingga pilar lava besar melesat keluar dari tangan dan bertabrakan dengan boneka tersebut. Namun pilar lava yang cukup kuat hanya menyebabkan boneka banseng bergetar, dan angin panas pun segera membanting ke arah Xiao Yan tanpa perubahan apapun. Bersamaan dengan itu lebih dari belasan pilar Doki yang sangat kuat tiba-tiba bersiul di belakang Xiao Yan saat serangan boneka banseng hendak menyerangnya. Mereka semua memukul boneka tersebut dan dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Dozun puncak juga tidak akan berani menerima mereka semua dengan paksa. Namun boneka banseng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya telah hancur. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka banseng, kelompok Hun Yu pun tidak menunda lagi. Begitu pula dengan kelompok lainnya yang segera berhadapan dengan banseng yang tersisa. Pertempuran ganas pun segera terjadi di sana, dan gabungan kekuatan dari kelompok-kelompok yang ada masih kesulitan untuk menjatuhkan seorang elit banseng. Melihat kebuntuan yang terjadi, Xiao Yan pun segera berteriak, sebaiknya semua orang menyerang kepala banseng, karena boneka ini tanpa kehidupan, sehingga selain menghancurkan kepalanya maka pada dasarnya tidak mungkin menghentikan boneka ini.
Xiao Yan pun segera mengeluarkan teknik tubuh kaca King Kong dan mengeluarkan Octane Blast, sehingga tinju Xiao Yan yang berisi kekuatan menakutkan pun dengan kejam menabrak kepala boneka tersebut. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang kepala boneka Ban Sheng sampai beberapa retakan terbentuk, walaupun tidak ada darah segar yang mengalir dari celah-celah retakan tersebut, namun dapat terlihat jelas jika tubuh boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan yang tidak terhitung jumlahnya. Setelah serangan tersebut, boneka Ban Sheng pun tiba-tiba berbalik ketika pukulan mengenai kepalanya. Lalu lengannya yang kaku pun tiba-tiba terbanting ke bahu Xiao Yan seperti sambaran petir. Tubuh Xiao Yan pun terhuyung-huyung mundur belasan langkah setelah dipukul oleh Ban Sheng ini. Namun untungnya tubuh Xiao Yan menjadi sangat keras setelah dirinya mengaktifkan tubuh kaca King Kong. Selain itu ada juga keberadaan dari kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindungi Xiao Yan. Melihat Babang Tampan Xiao Yan yang dipukul mundur, tentu saja Sun Er dan Gu Qing yang pun segera menyerang, sehingga mereka mengeluarkan teknik jari penghancur hening yang hebat secara bersamaan. Di belakang Sun Er dan Gu Qing yang, Gu Hua, Gu Xing juga mengeluarkan skill Dou kelas Tian yang sangat kuat dengan wajah pucat. Lalu dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul ketika mereka juga mengeluarkan teknik jari penghancuran hening hebat. Bersama dengan itu petir berwarna-warni pun tampak berkumpul di langit pada saat ini, dan serangan petir tersebut diciptakan oleh Kai Lin yang juga ikut menyerang. Semua orang tampaknya telah menyerang pada saat yang bersamaan seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Bahkan banyak serangan menakutkan secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Sheng itu, sehingga tubuh boneka Ban Sheng itu pun bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan yang menumpuk. Lalu kepala boneka yang telah retak oleh serangan Xiao Yan tadi seketika mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang. Setelah berhasil, sebuah cahaya keemasan pun melonjak saat tubuh Xiao Yan dengan cepat menyusut. Xiao Yan pun menyeka keringat dingin di dahinya dan melirik situasi di sisinya. Dan dengan pengecualian Xiao Yan dan Sun Er, semua orang mengalami beberapa luka, bahkan seorang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dirinya bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng. Xiao Yan pun segera menjentikkan jarinya dan banyak pil obat keluar dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan pun segera memberikan pil kepada semua orang yang terluka. Xiao Yan pun berkata, sebaiknya semuanya beristirahat sejenak. Sementara itu Xiao Yan akan berjaga-jaga selagi semua orang beristirahat. Tentu saja tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan hingga akhirnya semua orang pun dengan cepat duduk. Sementara itu Sun Er pun berjalan ke sisi Xiao Yan dan bertanya, apakah mereka perlu ikut campur tangan dengan yang lain? Mata cantik Sun Er pun beralih ke medan perang lainnya di mana medan pertempuran lainnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan ahli Hall of Soul dari kelompok Hun Yu telah hancur hatinya oleh boneka Ban Sheng, sehingga dirinya akhirnya sekarat akan tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi, sehingga dengan demikian mereka dengan kuat mampu menekan boneka Ban Sheng ini, dan dari kelihatannya kemenangan hanyalah permasalahan waktu. Sementara itu kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian. Akan tetapi mereka tidak serius dan masih ada dalam wilayah yang dapat diterima. Lalu dibandingkan dengan mereka maka dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu menyedihkan dan intens, karena keempat kelompok telah memulai perjuangan habis-habisan dalam menghadapi kematian. Meskipun kekuatan mereka cukup mengesankan, namun tidak ada kerjasama di antara mereka. Oleh karena itu beberapa ahli Douzun telah mati di tangan boneka Ban Sheng. Xiao Yan pun segera berkata, itu tidak perlu, karena yang perlu mereka lakukan adalah menjaga diri sendiri, dan ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan, karena semua orang ini adalah pesaing, dan setelah mereka menghabisi boneka Ban Sheng ini, maka orang ini mungkin diam-diam menyerang mereka yang sebelumnya adalah sekutu. Oleh karena itu yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Sun Er pun mengangguk karena dirinya juga mengerti logikanya. Karena jika mereka turun tangan dan membantu saat ini, maka orang-orang ini mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam nanti.
Lalu tidak lama setelah itu Hun Yu pun menghela nafas ketika pukulannya menghancurkan kepala boneka Banseng. Sementara kelompok Hun Yu menghabisi boneka tersebut, dirinya pun dengan cepat menyuruh kelompoknya duduk dan memulihkan Doki mereka. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran dari suku Heaven Demon Phoenix pun akhirnya selesai, dan tidak berselang lama kelompok lain pun secara bertahap akhirnya mampu mengalahkan elit Banseng ini. Setelah boneka Banseng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiaoyan yang telah beristirahat selama beberapa waktu perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir sepenuhnya pulih dengan bantuan pil obat. Sementara itu mata Xiaoyan pun beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Setelah melihat semua orang dalam kelompoknya telah selesai memulihkan diri, sesaat kemudian dirinya pun berkata, "Sepertinya situasi selanjutnya pasti akan berkali-kali lebih berbahaya. Oleh karena itu Xiaoyan menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Douzun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh." Semua orang pun ragu-ragu setelah mendengar saran dari Xiaoyan, namun pada akhirnya mereka pun segera mengangguk karena boneka Banseng telah muncul, dan tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Karena jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Setelah melihat semua orang setuju, Xiaoyan pun akhirnya dengan lembut menghela nafas, lalu pori-pori di tubuhnya menegang pada saat ini dan dirinya pun segera melambaikan tangannya, lalu dengan lembut memimpin kelompoknya untuk masuk. Melihat hal itu kelompok Hun Yu dan Jiu Feng pun tidak bisa tinggal diam dan mereka pun segera mendekati pohon. Lalu beberapa kelompok yang baru saja selesai bertarung juga mengatupkan gigi mereka saat melihat orang-orang ini mendekati pohon, sehingga akhirnya mereka pun dengan paksa mengikuti kelompok yang berada di depan mereka. Dan saat semua orang mencapai bagian bawah pohon kuno Bodhisattva, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon 1000 meter di atas tanah. Lalu cahaya tersebut berubah menjadi pilar terang yang melilit kelompok Xiaoyan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang seketika terkejut, dan baru saja mereka akan melepaskan Doki mereka, tiba-tiba mereka terkejut menemukan bahwa Doki di dalam tubuh mereka telah menghilang, sedangkan pilar cahaya dengan cepat menyusut. Sementara semua orang merasa terkejut, sekelompok orang yang telah mencapai bagian bawah pohon sebelumnya telah menghilang pada saat yang sama. Dan kelompok Xiaoyan pun secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Sebuah cahaya putih memenuhi sisi Xiaoyan saat dirinya berdiri di dunia cahaya putih, dan tidak ada satu orang pun di samping Xiaoyan yang tahu mengapa ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri, "Apa-apa yang terjadi?" Lalu sesaat kemudian Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan ada cincin cahaya melingkar tidak jauh darinya. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berjalan ke cincin cahaya. Lalu setelah itu dirinya pun melangkah ke dalamnya. Xiaoyan bergumam dengan bingung pada saat dirinya menatap padang rumput yang berada di dalamnya. Tempat ini membuatnya merasa akrab bahkan dengan ingatannya yang kacau. Xiaoyan pun segera bergumam, "Ini adalah wilayah kuno Westland." Tubuh Xiaoyan pun berdiri di udara dan matanya melihat sekelilingnya lalu menyadari bahwa dataran itu benar-benar kosong. Seluruh area dipenuhi dengan aura kesepian dan tampaknya Xiaoyan adalah satu-satunya yang ada di sana. Namun tidak lama raungan yang menggetarkan bumi pun bergema di sekitar Xiaoyan. Sementara matanya menjelajahi dataran, ada gelombang binatang berwarna darah berdarah di cakrawala seperti garis merah, dan dalam beberapa kedipan itu pun muncul dalam jarak 1000 meter dari Xiaoyan. Lalu bau busuk pun segera direkam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun mengerutkan alisnya saat dirinya melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan energi menakutkan yang tidak terlukiskan menciptakan fluktuasi yang merusak. Mengikuti fluktuasi ini semua binatang buas yang memasuki fluktuasi radius 1000 meter berubah menjadi debu. Pada saat ini, Xiaoyan pun sedikit linglung saat dirinya melihat lebih dari setengah gelombang binatang mulai menghilang. Xiaoyan segera melihat tangannya dengan heran karena kekuatan seperti itu begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan.
Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah kekuatan Do Sheng. Kegembiraan liar pun melonjak ke mata Xiao Yan. Tentu saja dirinya telah mengejar kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun, dan apakah Xiao Yan akhirnya memilikinya? Tidak lama Xiao Yan pun kembali mengibaskan tangannya dan jumlah binatang buas yang tidak terbayangkan di dataran berumput di bawah benar-benar dimusnahkan. Lalu emosi yang tidak biasa pun muncul di lubuk hati hijau Xiao Yan saat dirinya melihat jejak tangan sepanjang 100.000 meter muncul di tanah. Xiao Yan pun segera tertawa ke arah langit karena akhirnya dirinya mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan pun bergumam pada dirinya sendiri, dirinya benar-benar berniat menghancurkan Hall of Soul atau klan Hun. Lalu keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat tawanya yang keras bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia diludahkan dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan pun sedikit terkejut saat melihat kelompok yang baru saja muncul di langit. Xiao Yan pun terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah Hun Yu. Pada saat ini ekspresi Hun Yu berubah saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan. Dirinya buru-buru berbalik dan melarikan diri, akan tetapi tubuhnya yang baru saja berbalik ketika dirinya menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah sepenuhnya disegel. Bahkan sebelum Doqi di dalam tubuhnya bisa melonjak, justru ruang itu sendiri tampaknya telah runtuh. Sebuah ledakan terdengar saat ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam dan dengan paksa menggiling kelompok Hun Yu menjadi daging berdarah. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera sadar bahwa sepertinya ini adalah ilusi, sehingga Xiao Yan pun akhirnya dengan lembut mengangkat kepalan tangan dan membukanya. Lalu manik hijau giok diam-diam tergeletak di tangannya dan itu adalah benih bodhisattva yang dirinya peroleh pada saat itu. Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa sepertinya benih ini mampu mengusir hal yang tidak jelas itu di dalam pikiran Xiao Yan. Karena jika tidak maka Xiao Yan akan terus tenggelam pada ilusi seperti kehidupan ini. Xiao Yan akhirnya paham mengapa boneka Ban Sheng itu ada, karena sebenarnya orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva yang akhirnya kehilangan jiwa mereka. Saat Xiao Yan mengungkapkan benih bodhisattva ini, seketika seluruh langit pun mulai berubah, bahkan Xiao Yan pun seketika linglung dan penglihatannya seketika kabur. Lalu pada saat Xiao Yan pulih dirinya menemukan bahwa dirinya berada di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau giok. Sebuah pohon kuno setinggi lebih dari 100 meter berdiri seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Mata Xiao Yan pun suram saat dirinya melihat pohon kuno bodhisattva kecil di hadapannya. Karena ilusi yang telah menjebak Xiao Yan sebelumnya sepertinya diciptakan oleh benda ini. Dan pohon kuno bodhisattva hijau zamrud pun tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan mengamatinya. Kemudian banyak gugus cahaya terbang keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. Lalu gugus cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan dipancarkan darinya. Xiao Yan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah. Karena orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersamanya. Dan pada saat ini mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Xiao Yan pun dengan marah berteriak, apa sebenarnya yang direncanakan? Api surgawi pun dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Lalu pohon kuno bodhisattva pun bergetar sekali lagi ketika mendengar teriakan marah dari Xiao Yan. Kemudian sebuah klaster cahaya muncul dan ada pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 meter dalam klaster cahaya. Lalu mata Xiao Yan tidak terfokus pada pohon tersebut, akan tetapi mereka fokus pada tempat di depan pohon di mana seorang manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampak berkuasa menyebar dari tubuh orang ini, dan di bawah aura ini bahkan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 meter muncul cukup kecil. Mata Xiao Yan pun mengandung kejutan yang kuat dan dirinya menatap tajam ke punggung pria berpakaian hitam tersebut. Meskipun itu hanya sebuah gambar, namun auranya masih menyebabkan Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini siapa lagi yang bisa memilikinya selain seorang elit Dodi yang hanya ada dalam legenda kuno. Tidak lama sosok hitam di gugusan cahaya pun tiba-tiba menyerang pohon purba bodhisattva.
lalu pohon purba bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini pun runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiao Yan pun terkejut saat dirinya menyaksikan pertempuran di dalam klaster cahaya. Bahkan dirinya merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno bodhisattva pernah bertarung dengan Dodi. Pertarungan sengit pun segera terjadi dengan jantung Xiao Yan yang berdebar kencang saat dirinya melihat sosok hitam tersebut yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan segera menyadari bahwa serangan tersebut bisa berhasil dengan upaya gabungan dari pohon kuno bodhisattva dan Dodi misterius lainnya. Xiao Yan bisa menyaksikan dua ahli ini hanya ada dalam legenda. Meskipun itu hanya gambar aura dari seorang ahli utama menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergetar. Xiao Yan pun bergumam, ada dua Dodi barusan, dan tidak lama Xiao Yan pun terkejut saat melihat aura yang berubah. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya setelah melihat pohon purba bodhisattva yang telah menyerap aura hitam dari Dodi sebelumnya. Lalu cahaya perlahan menjadi redup sebelum akhirnya berubah menjadi materi yang tidak terlihat yang masuk ke kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Pada akhirnya cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiao Yan yang terkejut pun seketika memejamkan matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Lalu setelah agak lama Xiao Yan pun perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Xiao Yan telah memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Ternyata pohon kuno bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akan tetapi satu hal yang pasti itu telah ada sejak zaman prasejarah. Dan hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah meskipun keberadaannya selama bertahun-tahun, namun dirinya tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri, dan gambar-gambar yang berasal dari gugusan cahaya sebelumnya berasal dari era yang sangat jauh. Bahkan pernah ada seorang elit Dodi yang terluka parah yang telah berusaha untuk secara paksa menghapus roh pohon dari pohon kuno bodhisattva, dan hal itu dilakukan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akan tetapi pada akhirnya dirinya pun mati karena lawannya dan pohon bodhisattva kuno. Tentu saja Dodi yang berpakaian hitam yang telah terbunuh jelas telah menyebabkan pohon kuno bodhisattva menderita banyak kerusakan. Meskipun pohon kuno bodhisattva telah membayar harga yang mahal, namun itu tidak sepenuhnya menghilangkan Dodi yang berpakaian hitam seperti yang dibayangkan, karena beberapa emosi negatif Dodi berkumpul dan menyerbu pohon tersebut, dan apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno bodhisattva. Sehingga hal ini secara samar-samar menyebabkan jiwa sederhana dari pohon kuno bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Singkatnya pada saat ini pohon purba bodhisattva ini memiliki dua roh yang terpisah, yang dimana yang satu awalnya adalah miliknya, sementara yang lain diciptakan oleh emosi negatif Dodi yang berpakaian hitam. Xiao Yan pun melihat pohon zamrud kuno di seberangnya saat dirinya bertanya melalui pikirannya. Xiao Yan berkata, apakah dirinya ingin meminta Xiao Yan membantu untuk mengusir roh jahat tersebut? Pohon kuno itu pun dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, dan tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiao Yan pun sedikit terdiam saat melihat pohon tersebut bergoyang dan berkata, pohon tersebut benar-benar terlalu melebihkan Xiao Yan, karena emosi itu telah ditinggalkan oleh elit Dodi dan Xiao Yan tidak akan dapat menghapusnya. Tidak lama sebuah klaster cahaya sekali lagi muncul dengan segera setelah kata-kata Xiao Yan terdengar, lalu gumpalan api muncul di gugusan cahaya dan kemudian benih bodhisattva pun muncul di sana. Nyala api pun memurnikan benih bodhisattva dan aura menyegarkan seketika muncul, lalu aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Mengikuti masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno bodhisattva menjadi sedikit lebih redup. Xiao Yan pun seketika terkejut dan bertanya, apakah dirinya harus menggunakan benih bodhisattva untuk mengusir emosi negatif tersebut? Xiao Yan pun melirik benih bodhisattva di tangannya dan bertanya, apakah hanya benih kuno bodhisattva yang tidak murni ini bisa membantunya? Pohon kuno itu pun bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya, dan kemudian mereka berhenti di depan Xiao Yan.
Saat ini cahaya berangsur-angsur melemah dan Xiao Yan terpanah karena dirinya telah menemukan bahwa titik-titik cahaya ini semuanya adalah benih bodhisattva. Mata Xiao Yan pun menatap bintik-bintik lampu hijau tersebut, lalu sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Xiao Yan benar-benar terkejut setelah melihat bahwa ada 24 benih bodhisattva. Xiao Yan pun akhirnya menghela nafas dan membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan warna putih samar-samar melengkung dan naik. Xiao Yan secara acak mengambil benih bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Tentu saja bagian dalam benih bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat, bahkan dengan bantuan api surgawi masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Sehingga penyempurnaan ini pun berlangsung sekitar 1 jam hingga barulah kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan yang jernih. Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara segar yang mengandung warna hijau zamrud. Lalu gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno seperti batu giok. Dan saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon kuno bodhisattva, tubuhnya pun mulai bergetar, dan dengan segera setelah itu uap hitam yang sangat redup diam-diam merembes keluar hingga akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dirinya melihat uap hitam tersebut. Xiao Yan pun dengan cepat duduk dan merasa kesulitan dalam memperbaiki pohon kuno bodhisattva telah jauh melebihi harapannya. Xiao Yan pun bergumam, dirinya tidak bisa melanjutkan dan harus beristirahat sebentar. Xiao Yan pun menyeka keringatnya setelah dirinya melambaikan tangan ke pohon kuno bodhisattva. Melihat bahwa Xiao Yan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva pun segera mulai bergoyang pargoi, sehingga sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Lalu cahaya ini membentuk futon kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Jadi yang disebut futon ialah seperti perangkat tidur tradisional Jepang. Lalu setelah itu pohon kuno pun memanjangkan cabang pohon dan membawa Xiao Yan ke futon. Tubuh Xiao Yan pun bergetar saat menyentuh futon kuno ini, dan gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke dalam tubuh Xiao Yan seperti air banjir. Pada saat ini semua pori-pori Xiao Yan sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes di atas kepala Xiao Yan. Tentu saja hal ini terjadi karena Xiao Yan lupa meminum obat Bodrex seperti yang disarankan oleh Bude Yanti, sehingga menyebabkan Xiao Yan pun pusing dan ingin healing.